Halo Sobat Mido, hari ini kita kembali lagi di Podcast King, podcastnya Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa banget nih, langsung jauh-jauh dari ibu kota. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Kakanim, bisa dimulai terlebih dahulu Pak. Oke, terima kasih Mbak Sonya. Ya. Selamat pagi menjelang siang sahabat Mido. Perkenalkan, nama saya Sandi Andaryadi. Saya Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara. Kemudian hari ini saya didampingi oleh sebelah saya. Silakan Bu, diperkenalkan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera. Nama saya Septi. Saya Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari Kantor Imigrasi Jakarta Utara. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Kita senang banget nih bisa kedatangan Bapak Ibu semua di Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Nah, adapun tema kita dalam podcast kali ini ialah bagaimana sih Kantor Imigrasi Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Jakarta Utara itu kita berdua bisa berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik dan memberikan pelayanan yang senantiasa prima kepada masyarakat. Nah, mungkin nanti sifatnya bisa sharing juga ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit, Bapak sudah berapa lama Pak di Kantor Imigrasi Jakarta Utara? Oke, terima kasih. Jadi saya mulai bertugas di Kantor Imigrasi Jakarta Utara itu bulan Juni tahun 2020. Jadi sudah 1 tahun lebih ya. Jadi saya sebelumnya tugas di kantor pusat di Direktorat Jenderal. Kemudian saya mutasi bertugas di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara sejak Juni 2020. Jakarta Utara itu wilayah kerjanya meliputi mana saja ya Pak? Jadi kalau di Jakarta Utara itu adalah kota administrasi yang memiliki 2 kantor imigrasi di sana. Jadi selain kantor imigrasi kelas 1 Jakarta Utara, ada juga kantor imigrasi Tanjung Priok. Jadi kami untuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara mempunyai 4 wilayah kecamatan wilayah kerja. Yang pertama Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Cilincing, dan Kelapa Gading. Selain itu kami juga mempunyai 2 TPI laut, yaitu Pelabuhan Marina Ancol dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Kemudian tetangga kami Tanjung Priok itu mereka lebih konsentrasi kepada Pelabuhan Internasional Tanjung Priok dan wilayah Koja dan Tanjung Priok. Gitu. Jadi memang sudah sesuai dengan SK Menteri, kami mendapat 4 kecamatan dan 2 TPI. Oh iya, berarti yang bermirip di sini juga ya. Di sini 3 kecamatan dan 1 TPI, di situ 4 kecamatan 2 TPI. Siap. Ya, itu yang menarik banget nih. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya di Kantor Imigrasi Jakarta Utara itu didominasi pelayanan apa sih Pak? WNA atau WNI gitu? Bisa mungkin diceritakan sedikit Pak? Jadi kalau di kami Jakarta Utara, karena kami mungkin berada di ibu kota, jadi konsentrasi kami pelayanan WNI dan WNA. Jadi untuk pelayanan SPRI, penerbitan SPRI kami cukup tinggi juga. Dulu sebelum pandemi itu berkisar antara 250 sampai 300 permohonan per hari. Wah, banyak juga ya Pak. Kemudian untuk WNA-nya ya karena ini dalam masa pandemik seperti kita tahu adanya pembatasan masuk orang asing sehingga sedang turun, mungkin sehari sekitar 50 permohonan untuk WNA, baik ITK, ITAS, ITAP maupun lain-lain. Berarti tetap melayani banyak banget juga ya Pak. Siap. Mungkin bisa diceritakan sedikit dengan banyaknya permohonan seperti itu. Tentu saya yakini banyak nih inovasi-inovasi yang bisa berguna untuk masyarakat. Mungkin bisa disampaikan juga Pak untuk apa sih usaha-usaha yang dilakukan oleh Jakarta Utara untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oke, jadi memang seperti di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, kami di Jakarta Utara saat ini juga sedang berupaya untuk memperoleh predikat WBK, di mana dalam proses pembangunan zona integritas tersebut memang diperlukan beberapa langkah-langkah dan inovasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Untuk saat ini di tahun ini kami memiliki 5 inovasi unggulan. Untuk pelayanan WNI kami mempunyai SLIK. SLIK itu sistem layanan informasi keimigrasian, di mana sistem itu berbasis teknologi informasi, aplikasi. Jadi pemohon bisa mengetahui sejauh mana proses dari permohonan keimigrasian yang diajukan. Itu berlaku baik WNI dan WNA. Selain mengetahui proses, juga di situ bisa diberikan informasi terkait dengan prosedur, layanan, biaya, waktu, dan bahkan juga tanya jawab. Oh, bisa seperti live chat gitu, Pak? Betul, itu berbasis WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp. Kemudian selain itu kami juga mempunyai aplikasi Kibas. Kibas itu Kitas Baru Sehari Selesai. Jadi ini memang aplikasi untuk orang asing, WNA, di mana pemohon WNA yang mengajukan Kitas untuk pertama kali, kita bisa selesaikan dalam 1 hari. Jadi pengambilan biometrik, kemudian kita selesaikan 1 hari. Kenapa bisa 1 hari? Karena memang Kitas kan berbasis elektronik sekarang, e-Kitas. Jadi sehingga kita tidak memerlukan lagi untuk pencetakan. Kita kirimkan melalui email. Soft copy. Kemudian yang ketiga, kita mempunyai Baper itu BAP sehari kelar. Sehari kelar. BAP untuk paspor rusak itu ya. Jadi pemohon WNI yang akan mengajukan penggantian paspor kena rusak, kita bisa lakukan dalam 1 hari untuk BAP dan pengambilan biometrik. Kita itu di bagian inovasi, di bagian Wasdakim ya, pengawasan ya. Jadi Baper. Satu lagi, jadi kami mempunyai aplikasi namanya APIK, aplikasi penilaian kinerja pegawai. Jadi kami di setiap meja layanan, baik di loket penerimaan, pemeriksaan, biometrik foto, kita mempunyai satu instrumen untuk penilaian kinerja pegawai. Jadi setiap pemohon yang dilayanin setelah menerima pelayanan harus memberikan penilaian tentang pelayanan yang diberikan oleh petugas. Apabila pelayanan yang diberikan kurang baik, itu akan ada notifikasi yang muncul pada atasan langsung dan kepala kantor. Langsung ke pimpinan. Jadi langsung ke pimpinan gitu ya? Ya, jadi saya bisa memantau kinerja dari anggota saya. Misalnya petugas wawancara nomor 3, tiba-tiba muncul notifikasi pelayanan kurang memuaskan, misalnya tidak ramah atau apa. Nah, saat itu juga kami langsung bisa evaluasi atau bisa langsung memberikan teguran lah, misalnya, ya kamu kerjanya kurang bagus karena kamu dinilai orang tidak baik, seperti itu. Berarti langsung real time gitu. Ya, kemudian kami mempunyai Pataka, Pak. Pataka itu paspor telat kami antar. Ini sebagai kompensasi kami. Jadi apabila permohonan paspor dalam 3 hari tidak selesai sesuai dengan SOP, maka kami berikan kompensasi. Paspornya akan kita antar ke kediaman pemohon secara gratis. Nah, menurut Bapak dan Ibu sendiri juga, apa sih seharusnya yang memang pada zaman sekarang inilah imigrasi sediakan untuk pelayanan prima itu? Selain misalnya inovasi, ataukah mungkin perlu SDM yang juga profesional seperti itu? Betul, jadi memang di masa saat ini, di mana kita dinuntut memiliki standar pelayanan yang mungkin cukup tinggi. Jadi selain inovasi, kita harus memperhatikan sarpras, kita harus memperhatikan SDM juga. Jadi di era saat ini tuh masyarakat harus menerima pelayanan kami secara maksimal. Jadi kita berharap tuh, kalau dulu mungkin eranya masyarakat harus nurut dengan negara, tapi enggak, sekarang negara harus nurut dengan masyarakat. Jadi masyarakat bisa menuntut negara untuk memberikan yang lebih baik. Jadi maksud saya gini, dulu orang datang kantor imigrasi, petugasnya lebih galak. Iya kan, kamu mau dapat nggak pelayanan imigrasi? Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Sekarang eranya sudah berubah. Jadi justru mereka merupakan pelanggan lah, mereka adalah raja bagi kita. Jadi kita harus melaksanakan, memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat. Nah, selain itu, misalnya Jakarta Utara ini untuk sarana prasarana, apakah juga
mendukung untuk pembangunan zona integritas ini? Saya yakin sih udah sangat mendukung banget ya. Memang gini, jadi kami untuk Sarpras memang ada sebenarnya kendala sih enggak, cuman belum maksimal karena kami ruangan kantor kami masih cukup terbatas, space kami tidak banyak. Kami merupakan gedung 5 lantai yang dimana secara luasan atau area itu menurut kami masih kurang, sehingga kami harus memaksimalkan dengan area yang ada. Selama ini memang standar pelayanan sudah terpenuhi. Kami sudah mempunyai ruang pelayanan yang memadai, ruang prioritas, jalur prioritas, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang lain itu sudah. Tetapi ketika kami ingin mengembangkan seperti di sini ada ruang baca, ada kemudian ruang pelayanan khusus, kemudian area bermain anak yang cukup luas, nah itu kami agak terkendala dengan itu. Sementara ini kami sudah mencoba untuk melakukan berbagai inovasi terkait dengan Sarpras, di mana itu kan akan kita uji juga nanti ketika terdapat penilaian dari Menpan terkait dengan pembangunan ZI. Ya kami berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat sampai dengan hari ini dapat diapresiasi oleh Menpan. Ya, amin. Saya juga sempat ini kepo-kepo dikit lah tentang media sosialnya kan NIM Jakarta Utara. Menarik banget sih, dimana Jakarta Utara itu juga mencoba mensosialisasikan pembangunan ZI itu ke masyarakat. Nah, selain misalnya dari media sosial juga, apakah misalnya ada hal lain yang dilakukan untuk sarana sosialisasi tersebut kepada masyarakat? Kami di Jakarta Utara juga sedang giat-giatnya terus melakukan publikasi terkait dengan kegiatan, inovasi, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sedang kami lakukan lewat berbagai aplikasi sosial media. Kami punya website, ada Instagram, kemudian Twitter, Facebook. Nah ini kami belum punya podcast seperti ini. Ini luar biasa di kantor Ngurah Rai. Ini menjadi masukan kita untuk mungkin akan kami coba juga di Jakarta Utara. Oh iya, terima kasih Pak atas apresiasinya juga. Nah, di akhir acara ini mungkin Bapak bisa memberikan gimana sih kesan-pesannya terhadap kantor imigrasi Ngurah Rai dan umumnya juga mungkin tentang pembangunan zona integritas yang memberikan pelayanan maksimum kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi tadi begitu saya turun di lobi, saya agak sedikit terkejut dengan apa yang sudah, karena tiba-tiba saya melihat ada meja di sebelah kolam koi ya, ada meja itu saya pikir sangat nyaman kayaknya duduk di situ. Begitu masuk di lobi saya melihat ada WNA sedang membuat kopi tadi. Itu impression saya yang kedua, kok semudah ini, sehebat ini seorang WNA buat kopi sendiri di kantor pemerintahan kita. Kemudian di sebelahnya lagi ada ruang baca, dia ambil kopi langsung duduk baca di situ kan. Itu kan ini saya lihat sesuatu yang luar biasa yang belum pernah saya lihat. Jadi begitu nyamannya pemohon keimigrasian datang ke kantor ini, diberikan suasana yang sangat nyaman, ramah, fasilitas pendukungnya sangat lengkap. Jadi saya yakin kantor ini pasti akan dapat WBBM. Karena selain itu kami juga melihat SDM, stafnya sangat ramah, sangat humble melayani, duta layanannya ya. Iya, bagus juga. Tadi nggak cuma 1 orang atau 2 orang, tapi banyak. Jadi kita juga bisa melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan pemohon, mereka membantu, helpful. Kemudian saya bisa melihat bahwa pemohon di sini sangat dimanjakan dengan apa yang ada di sini. Jadi saya yakin pemohon yang di sini sangat merasa nyaman ya Pak. Merasa nyaman, sangat enak lah menerima pelayanan di sini. Itu kesan saya, dan saya belajar banyak, saya melihat banyak di sini yang akan saya terapkan juga di kantor saya sebagai bahan untuk peningkatan pelayanan kami. Ya, terima kasih ya Pak atas apresiasinya untuk kantor imigrasi Ngurah Rai. Kami di sini juga sangat senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu sekalian. Semoga
kita juga bisa saling bertukar hal positif di kedepannya, saling sharing seperti itu untuk pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat. Nah, Sobat Mido, itu tadi acara podcast King kita kali ini. Semoga membawa hal positif untuk kita semua demi pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.